Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya KYC di PI. Bagi yang sulit KYC di PI, bisa lihat tutorial ini, semoga lebih mudah. Dan untuk detailnya nanti juga bisa ditanyakan di komen. Di sini kita klik garis 3 sebelah kiri atas. Kita klik mainnet nomor 2 dari atas yang gambarnya roket. Di sini ada saldo belum diverifikasi, saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, dan juga dimigrasikan ke mainnet. Saldo yang belum diverifikasi itu adalah saldo yang belum masuk ke daftar transfer ke mainnet. Dan saldo yang dapat ditransfer ke mainnet ini adalah hasil dari tambangan kita atau mining kita setiap harinya. Jadi pastikan jangan sampai lupa 24 jam kita harus klik PI-nya, klik petirnya. Sini ada daftar periksa mainnet, bisa kita klik daftar periksa mainnet. Yang ini yang saya buletin ini kita klik. Dan nanti di sini keluarnya sebenarnya warnanya warna ungu ya, karena kita belum nyelesain misi. Tapi kalau misalnya kita selesai misi, warnanya akan berubah menjadi hijau. Pastikan juga mitra-mitra sudah mendownload aplikasi PI Browser biar ketika KYC itu mudah. Untuk yang pertama, kita buat dompet PI ya. Kita klik. Nanti itu di situ kalau misalnya kita sudah klik nomor 2, kita langsung diarahkan masuk ke dalam aplikasi PI Browser dan langsung diarahkan ke wallet. Kalau misalkan dia tidak otomatis diarahkan ke wallet, pastikan kita mengklik wallet yang ada di list menunya PI Browser itu. Nanti kita di situ kalau misalnya kita belum bikin wallet sama sekali, kita pasti akan diberikan 24 kata frasa sandi. Dan itu frasa sandinya itu berbahasa Inggris semua, tapi bukan dalam bentuk kalimat, tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi setiap kata-katanya itu berbeda. Dan pastikan itu harus disimpan, bila perlu dicatat juga. Tapi untuk yang mudah, kalau mau yang mudah bisa disimpan ke dalam Gmail. Tapi kalau misalkan yang mau benar-benar efektif itu dicatat di buku diary. Jadi bisa disimpan. Nah, untuk yang ketiga, di sini kita bisa konfirmasi dompet PI. Kita klik ya. Nah, di sini kalau misalkan kita belum konfirmasi dompet, di sini kita harus masukkan kata sandi 24 kata yang tadi kita dapetin pas kita mau bikin wallet. Jadi makanya kenapa kita harus simpan, karena itu penting banget buat kita. Sini nanti kita bisa copy, langsung bisa kita copy dan langsung kita tempel. Nanti dia langsung otomatis dan langsung terkonek. Nah, di sini nomor 4 berkomitmen pada konfigurasi penguncian. Bisa kita klik. Nah, di sini karena saya udah ngatur presentasi penguncian saya, jadi dia langsung otomatis. Di sini untuk saya itu presentasi pengunciannya 100% dan durasi pengunciannya 6 bulan. Menurut saya lebih bagus durasi pengunciannya itu nggak usah lama-lama, jadi untuk yang sedang-sedang aja bisa 2 minggu atau enggak 6 bulan. Dan untuk presentasi pengunciannya itu sesuai keinginan kita. Kalau untuk 1 tahun atau 3 tahun menurut saya itu kelamaan ya. Jadi pastikan aja 6 bulan itu udah paling cepat dan juga paling lambat. Sekarang yang nomor 5. Untuk tutorial yang kelima ini, pastikan di nomor kita yang kita pakai untuk daftar PI itu sudah terisi pulsanya. Minimal itu 20.000 atau minimalnya itu 20.000. Karena kita mau mengirim konfirmasi kode ke luar negeri, jadi pasti memakan waktu dan juga biaya pulsa yang lumayan besar.
Nanti di sini kita akan diarahkan untuk mengirim kode, ada ke USA, ada ke United Kingdom, ke Israel, dan juga list yang lainnya. Dan saya yang paling cepat itu pakai kode yang dari Israel. Untuk yang nomor 5 ini dia memang agak lama, jadi ditunggu aja, nanti pasti akan segera terkonfirmasi dan langsung otomatis terkonfirmasi oleh pihak dan server yang kita pilih. Kita lanjut ke nomor 6, ada migrasi ke mainnet. Di nomor 6 ini mudah sekali ya, nanti kita hanya disuruh tanda tangan memakai 24 kata frasa sandi kita. Kita bisa lihat dulu di sini ada banyak kata-kata ya. Itu sesuai. Bisa kita scroll sampai bawah. Sebenarnya kalau misalnya kita belum konfirmasi, di sini nanti kita akan langsung disuruh masukkan 24 kata frasa sandi kita. Jadi nanti tinggal kita tempel dan langsung kita konfirmasi. Jadi itu nanti langsung otomatis terkonfirmasi. Nanti kalau misalnya kita sudah terkonfirmasi, dia akan seperti ini. Ada alamat dompet yang sudah digunakan untuk menandatangani dan juga ada tanda tangan digital kita. Kita bisa lanjut ke nomor 7. Untuk yang nomor 7 nanti itu bagi yang sudah bisa KYC, pasti nanti dia langsung disuruh memasukkan dokumennya itu bisa KTP, SIM, bisa KTP dan juga SIM. Rata-rata untuk kita pasti memakai KTP, tapi bisa juga SIM. Nanti di sini juga kita akan verifikasi muka. Itu untuk verifikasi muka pastikan RAM dan juga penyimpanannya itu aman ya. Nah, yang tadi itu bisa kita klik KYC-nya di nomor 7. Kalau misalkan kita sudah mendownload aplikasi PI Browser, pasti langsung diarahkan ke PI Browsernya. Sini bisa kita klik KYC. Ini ya KYC-nya bisa kita klik. Kalau misalnya kita keluarnya seperti ini, nanti ada tulisan dan juga kata-kata seperti ini. Thanks for interest in PI KYC verification. Slots are not available at this time. Jadi kita belum masuk ke dalam daftar atau jaringan yang sudah bisa KYC. Dan di sini juga ada pengingat. Remember, you must complete at least 30 mini sessions before you can apply for KYC. Jadi minimal kita harus sudah menambah 30 kali atau hitungannya dalam 24 jam itu berarti 30 hari. Makanya pastikan mining kita jangan sampai ada yang terlewat. Dan juga jangan lupa diklik petirnya. Bisa kita klik OK aja bagi yang belum bisa KYC. Seperti itu saja dulu tutorial bagaimana caranya menyelesaikan list daftar mainnet. Untuk tutorial selanjutnya atau mungkin masih ada yang belum paham bisa ditanyakan saja. Nanti kalau misalkan kita sudah KYC dan di sininya sudah berwarna hijau, itu artinya kita sudah terverifikasi. Dan di nomor 8 juga pasti itu sudah berwarna hijau ya, bukan abu-abu lagi. Tapi kalau misalkan dia berwarna merah, itu artinya kita harus mengulang lagi proses pengiriman data kita. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kita sudah verifikasi, kita hanya menunggu bermigrasi ke mainnet. Bermigrasi ke mainnet ini tidak ditentukan waktunya, tapi yang pasti akan segera masuk ke alamat dompet kita. Makanya itu alamat dompetnya itu harus benar-benar dipastikan, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah, takutnya nanti dia masuk ke yang lain. Tapi kalau misalnya frasa sandi sudah benar, itu pasti akan langsung masuk ke dalam wallet kita. Itu saja tutorial yang saya berikan. Terima kasih.
Tutorial kirim Pi ke alamat wallet penerima. Masuk ke aplikasi Pi Browser, lalu klik wallet. Masukkan 24 kata frasa sandi milik kita. Klik Unlock with Passphrase yang warna ungu. Klik Pay and di request. Klik Manually add wallet address. Masukkan jumlah Pi yang mau dikirim dan masukkan alamat wallet penerima Pi. Scroll ke bawah dan klik Confirm. Pi sudah masuk ke alamat wallet penerima.